Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi ini Bu, saya datang ke sini ingin konseling bertanya-tanya mengenai HIV Ibu. Oh, Ibu sebelumnya sudah pernah periksa di sini belum Ibu? Belum Ibu. Belum ya, ini baru pertama kali ya. Ini Ibu ingin apa namanya untuk apa? Ingin memeriksakan tentang HIV. Terus Ibu ingin merencanakan kehamilan ya? Iya Ibu. Ibu sudah berapa bulan terkena HIV Ibu? Udah 8 bulan Ibu. Oh, udah berapa bulan ya? Baiklah Ibu. Ini saya ada brosurnya ya, Bu ya. Ini saya ada poster tentang HIV dan bagaimana sih untuk mencegah HIV itu bagaimana, terus apa aja yang harus dihindari ya Bu ya. Nih. Sebelum mulai konseling kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu, nanti akan dilakukan konseling itu kurang lebihnya 15 menit ya Bu ya. Ibu ke sini dengan siapa Ibu? Dengan suami saya tapi suami saya lagi keluar sebentar. Oh, oh Ibu ke sini dengan suami Bu ya. Oke Bu. Apakah ada kegiatan lain Ibu setelah sampai di sini Bu? Udah sih Bu, langsung pulang nanti di rumah. Oh baiklah Ibu ya. Jadi nggak ada kegiatan lainnya ya Bu ya. Baiklah. Saya ini akan menjelaskan nih tentang kesehatan kontrasepsi terlebih dahulu ya Bu ya. Nah untuk kesehatan kontrasepsi ini Bu ada beberapa yang harus dimulai dari sekarang untuk merencanakan kehamilan. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan tubuh Ibu. Nah untuk menjaga kesehatan tubuh itu Bu, terapkan perilaku hidup sehat Ibu. Dimana Ibu yang pertama selalu menggunakan Ibu kan ini kan udah terdeteksi HIV kan Bu ya. Nah kalau sudah terdeteksi HIV, Ibu akan rentan terhadap penyakit Ibu yang ada di sekitar Ibu. Nah Ibu harus biasanya harus menjaganya dengan mencuci tangan itu sebelum makan, terus menjaga kebersihannya Ibu ya, terus menggunakan masker saat ada di luar lingkungan yang nggak sehat, maksudnya banyak virusnya Ibu. Terus gunakan Ibu kalau ini di rumah dengan berdua dengan suami atau ada ibu bapaknya Ibu? Dengan suami saya sendiri Bu. Jadi cuma berdua dengan suami ya. Terus untuk biasanya kalau hari-hari Ibu menggunakan air pump atau air sumur Ibu? Saya menggunakan air pump Ibu. Air pump ya, jadi semuanya menggunakan air pump ya. Baiklah, nah bagus Ibu, itu air pump kan ya, bersih ya Ibu ya kalau untuk minum dan masaknya ya. Terus Ibu rajin-rajin berolahraga setiap pagi tuh Bu ya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang pemenuhan gizi seimbang Ibu. Dimana kan Ibu rentan kan yang saya bilang tadi, Ibu harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti karbohidrat, serat, protein, nabati serta vitamin ya Ibu ya, untuk mineralnya juga. Nah Ibu harus juga membatasi makan makanan yang cepat saji Ibu. Ibu biasanya suka nggak makan makanan yang cepat saji seperti KFC atau mie atau apa itu? Jarang sih Bu, saya sering masak sendiri di rumah. Oh, jarang ya Ibu ya. Kalau bisa hindari ya Ibu ya. Terus kalau Ibu kalau biasanya kalau minum vitamin juga jarang atau sering Ibu? Saya sering itu sih semenjak saya HIV ini, jadi saya mengonsumsi obat-obat HIV itu. Oh, yang dari anjuran dari dokter itu Ibu minum setiap hari ya Ibu ya. Nah, itu nggak boleh telat juga ya Ibu ya. Terus selanjutnya Ibu harus mengonsumsi itu asam folat Ibu untuk mempersiapkan kehamilan itu secara optimal Ibu ya. Nah selanjutnya Ibu menjaga kesehatan reproduksi Ibu. Biasanya Ibu kalau menstruasi itu ganti pembalunya berapa kali Ibu? Sehari 3 kali. 3 kali ya. Kalau menstruasi ya Ibu, kalau lagi menstruasi biasanya Ibu ganti celana dalam itu berapa kali Ibu sehari? Saya biasanya 2 kali sih Bu, setiap sesudah mandi. 2 kali ya. Nah itu bagus ya Ibu ya, ganti celana dalam terus minimal 2 kali sehari. Terus jangan sampai lembab ya Ibu ya di area kewanitaannya ya Ibu ya. Terus hindari juga penggunaan pembersih yang berlebihan seperti sabun itu nggak boleh ya Ibu ya. Nah terus selanjutnya saya akan membahas tentang imunisasi TT Ibu. Sebelumnya sudah pernah imunisasi Ibu, imunisasi TT? Sebenarnya sudah sih Bu, sewaktu kecil sudah itu waktu mau nikah. Oh kalau saya sih sudah lengkap sih. Untuk waktu nikah udah 2 kali ya, udah ada kali ini ya berarti. Namanya udah lengkap ya. Nah untuk imunisasi TT itu juga penting Ibu, dimana untuk manfaatnya itu untuk melindungi ibu hamil dan bayi terhadap tetanus Ibu. Nah sejauh ini apakah saya menjelaskannya terlalu cepat atau Ibu ada pertanyaan? Sangat jelas sekali. Nggak ada pertanyaannya. Ibu kalau tidak kecepatan saya akan melanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan nih tentang bahaya infeksi menular. Nah Ibu tadi kan terkena HIV, nah itu kan biasanya kan menular ya. Nah untuk HIV itu Bu menularnya cuman bisa lewat jarum suntik, yang jarum suntik yang sudah terinfeksi HIV Bu. Nah terus dari darah Ibu, dari darah tuh semisal tuh Ibu transfusi darah dari orang yang terkena HIV, terus dari sperma itu dari cairan Ibu saat Ibu berhubungan seksual itu juga bisa. Terus selanjutnya Ibu biasanya setelah hamil nanti kalau sudah hamil terus Ibu terkena HIV terus akan mempengaruhi juga ke janinnya Ibu, ke bayinya.
Nah untuk IMS ini itu bahaya ya ibu ya untuk pada prakonsepsi. Ibu biasanya kalau lagi berhubungan seksual itu menggunakan kondom nggak? Saya kalau semenjak kena HIV Menggunakan kondom ya ibu ya. Nah baik ibu itu bagus ibu kalau lagi HIV itu bu, sebaiknya ibu kalau lagi berhubungan seksual itu menggunakan kondom. Tetapi kalau ibu lagi di masa subur itu kalau nggak menggunakan kondom juga nggak apa-apa ibu. Tapi itu biasanya harus ada selanjutnya kita akan membahas ini tentang bahaya rokok atau alkohol. Di rumah ibu, suami ibu sering minum minuman atau merokok nggak bu? tidak ibu, sangat tidak. Oh enggak ya, ibu juga nggak merokok atau minum minuman keras nggak ya? Astagfirullahaladzim, tidak ibu. Alhamdulillah. Baiklah ibu, itu yang penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Saya ingin tanya, saya kan sedang HIV, jadi saya ingin merencanakan kehamilan. Jadi gimana ya ibu ya, apakah bahaya ini? Untuk janin ibu nanti ya saat ini ya. Ataupun untuk saya nantinya. Oke. Untuk kedepannya mana ibu? Oke. Nah ini saya ada brosur ibu tentang persiapan kehamilan apabila ibunya terkena HIV kan ya. Bila ibu, ini saya ada brosur nih ibu ya tentang persiapan kehamilan apabila ibu terkena HIV ini ya. Nah untuk terkena HIV kan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk penularannya itu cuma bisa lewat darah, jarum suntik, terus lewat berhubungan seksual itu ya ibu ya. Terus kalau persiapan kehamilannya ibu, dokter itu akan nanti ibu selalu konseling tiap minggunya atau tiap bulannya terhadap dokter ibu yang biasanya menangani HIV ya ibu ya. Nah, ibu bilang tadi kan ibu sudah minum obat-obatan dari dokter itu selalu rutin ya ibu ya selama beberapa bulan ini. Selama berapa bulan ibu tadi? 6 bulan ya? Sudah 6 bulan kan ya ibu ya. Nah, terus nanti ibu konseling sama dokternya. Kalau dokternya udah bilang ibu bisa melakukan nanti ibu konseling sama dokternya kalau ibu sudah melakukan persiapan kehamilan itu boleh apa enggak gitu ya. Biasanya ada pemantauan dari dokternya. Nah terus selama kehamilan itu ibu sering melakukan pemeriksaan ANC ibu untuk memantau tumbuh kembang janinnya itu gimana ya ibu ya, secara berkala itu bagaimana. Itu biasanya menjelang trimester 3 dan menjelang trimester 3 itu ibu nutrisi dan gaya hidupnya itu harus dipertahankan ibu pada pola hidup sehat itu ibu ya. Nah terus pada masa terus pada masa persalinannya ibu, biasanya ibu kalau sudah terkena HIV ini tidak bisa dilakukan persalinan normal. Kalau ibu sudah terkena HIV ini ibu ya, maaf ya ibu ya, ini tidak bisa dilakukan persalinan normal ya ibu ya, itu harus sesar ibu. Apabila nanti bisa dilakukan persalinan normal itu tergantung dokternya juga ibu, tapi biasanya kebanyakan nggak bisa normal ya ibu ya, nggak apa-apa, yang penting kan anaknya sehat ya ibu ya. Iya ibu ya. Terus selanjutnya itu bu, dia kalau anaknya sudah lahir nih nanti akan disuntikkan antivirus HIV-nya ibu. Nah itu biasanya itu ada pemantauan dari minggu ke-6, terus 6 bulan, nah sampai ke 18 bulan ibu. Nah nanti bayinya juga tidak bisa disusui ibu, disusui ASI ibu. Itu untuk mencegah untuk mencegah berlanjutnya infeksi dari ibunya ya ibu ya. Jadi tidak bisa disusui ASI eksklusif ya ibu ya. Nah bila ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ibu, mungkin itu saja. Jadi sudah jelas ya ibu ya tentang apa yang saya jelaskan tadi ya ibu ya. Tadi untuk persiapan persalinannya biasanya ibu harus berhubungan seksual berapa hari ibu? Kalau boleh saya tahu? Saya kan seminggu 3 kali, tapi kan saya menggunakan kondom. Iya. Takut terkena itu, jadi saya ingin bertanya apa itu tadi. Oh iya bagus ibu. Jadi ibu sudah jelas ya tentang berhubungan seksualnya tadi ya ibu ya. Baiklah ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan ya ibu ya. Ibu sudah jelas juga. Ibu selalu apa sih? Ya. Ibu, saya sudah menjelaskan tadi. Ibu sehat-sehat ya ibu ya. Ibu selalu ikhtiar ya ibu ya. Salat 5 waktunya ditekunin ya ibu ya. Selalu sabar ya ibu. Saya juga minta doanya ya ibu kepada ibu. Baik ibu, semoga bisa cepat hamil ya ibu ya. Ibu cepat. Ibu gak usah khawatir ya ibu ya. Kalau begitu saya permisi ya ibu. Terima kasih ya ibu.